Di mana kan yang kita sudah baca beberapa kemarin adalah Adita Paryaya Sutang ya, di mana Buddha membabarkan ini kepada Kasapa bersaudara bersama 1000 pengikutnya. Dan setelah membacakan Adita Paryaya Sutang, mereka pun semuanya mencapai tingkat arahat. Kenapa mencapai tingkat arahat? Karena mereka memahami bahwa indria-indria yang tadi, mata, telinga, hidung, dan seterusnya adalah membuat mereka menderita. Oleh karena itu, ketika dia tahu ini merupakan sumber masalah, ya, sumber masalah di sini tentunya bukan matanya dibuang, bukan lidahnya digunting, bukan, tetapi tahu, oh ini adalah kesenangan indria lidah. Ya udah, cukup tahu dan nggak terikat ke sana. Dan pada akhirnya mereka semua mempunyai batin yang suci. Mereka mencapai tingkat arahat di akhir dari khotbah sang Buddha. Nah, setelah membabarkan dhamma ini, sutta ini di Bodh Gaya, kemudian beliau berjalan kaki menuju ke kota Magadha, ya, karena sebelum sang Buddha mencapai pencerahan, dia diminta oleh Raja Bibisara, mohon kerajaan saya duluan yang kamu datangi setelah kamu mencapai pencerahan, ya, untuk memberikan obat kepada penduduk Magadha, ya. Menyanggupi itu, kemudian Buddha beserta 1000 orang arahat yang tadi jalan kaki ke Magadha, ya, ke Rajgir. Nah, kurang lebih Bapak Ibu jarak dari Bodh Gaya ke Rajgir sekitar 120 sampai 160 km ya. Kalau kita naik mobil hanya 3 jam. Nah, mereka melewati satu jalur yang mereka percaya adalah satu lembah yang namanya Jetian. Ya, satu lembah yang namanya Jetian. Di Rajgir ini adalah Raj adalah raja, Gir adalah giri atau gunung, ya. Jadi kalau misalnya kita pernah ke India, hanya khusus di Rajgir atau Rajagraha inilah banyak gunung-gunung. Dan gunung-gunung ini adalah gunung-gunung alami, sehingga ini merupakan seperti benteng, ya. Jadi kalau kita lihat dari atas, kota Rajagriha ini atau Rajagraha seperti di tengah-tengah dan di kiri kanannya ada gunung-gunung. Nah, ini adalah Rajagaha, ya. Setelah Buddha memasuki Jetian, kemudian Buddha disambut oleh raja dan seluruh masyarakatnya dengan dupa, ya, wewangian, bunga, dupa, bunga, air, dan seterusnya sepanjang jalan. Ya, sepanjang jalan beliau disambut. Nah, waktu itu Bapak Ibu, beliau dalam satu perenungan bahwa oh ternyata hasil dari perbuatan baik apa sehingga beliau mendapatkan penghormatan yang seperti ini. Nah, beliau melihat dalam kehidupan lampau beliau di mana beliau terlahir sebagai seorang manusia. Di sana beliau setiap hari melakukan puja, ya, melakukan puja kepada satu stupa yang berisi relik dari arahat. Jadi setiap pagi stupa ini dipersembahkan dupa, bunga, pelita, dan seterusnya oleh kehidupan lampau dari Buddha. Sehingga ketika beliau menjadi Buddha, beliau disambut begitu indah, ya, begitu mewah oleh masyarakat, khususnya kota Rajagriha. Jadi Bapak Ibu, ketika kita di rumah, ya, yang punya altar harus rajin, ya, rajin mempersembahkan dupa, pelita, bunga, air. Kalau nggak bisa beli bunga atau buah, nggak apa-apa. Yang penting air boleh. Kalau Anda takut, wah Bante takut kalau pasang lilin nanti kebakaran. Oke, pakai lilin, ya, pelita yang lampu, itu boleh sama, ya. Itu hanya simbolis. Jadi kita memuja, kita bikin setiap hari. Untuk mengingat apa? Untuk mengingat keluhuran Buddha beserta para siswa, ya.
Jadi Anda yang punya altar di rumah, rajinlah ganti setiap hari. Karena perbuatan baik yang kita lakukan hari ini seperti yang Buddha cerita ya. Next, kita bisa mendapatkan hasil dari perbuatan ini. Jadi jangan malas untuk melakukan puja di rumah ya. Kalau Anda bilang, saya malas, gak ada waktu, suruh pembantu ya, suruh pembantu ganti air. Ya nanti pembantu yang dapat karma baik bukan Anda ya. Karena pembantu yang tiap hari gantiin airnya ya. Oleh karena itu usahakan diri kita sendiri yang harus rajin, diri kita sendiri yang harus berbuat baik ya. Dan berbuat baik hari ini kita sudah membacakan parita ya kan, dengar ceramah, sharing. Nah sekarang satu lagi perbuatan baik yang harus kita tambah, yaitu bermeditasi. Oleh karena itu mari Anda duduk dengan rileks ya. Anda duduk dengan rileks.